Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas PSAT ya, Pancaran Samudera Transport 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, ini kita zoom dulu ya. Oke, ini satuannya rupiah penuh. Oke, kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividen ya. Dan untuk PSAT ini nggak ada riwayat bagian dividen ya. Kenapa? Karena si PSAT ini baru IPO ya di tahun buku 2025 gitu. Jadi kalau perusahaan yang baru IPO gitu belum ada riwayat bagian dividen, di mata saya itu belum terbukti profit dari bisnisnya ya, perlu pembuktian gitu. Kenapa? Karena hanya perusahaan yang sudah rutin bagi dividen yang dia memang sudah terbukti untung dari bisnisnya dan jelas punya kondisi keuangan yang sehat ya. Jadi makanya kalau saya memang nggak begitu suka saham IPO gitu ya, apalagi nggak ada riwayat bagian dividen ya, jadi karena masih belum terbukti gitu. Cuman nggak apa-apa, karena ini saham request ya, kita lihat ya kinerjanya untuk 2026 Q1. Oke, PSAT ini kita lihat dulu untuk kas tarakasnya dulu ya. Kita pindahkan kas tarakas gitu. Ya, di sini kenapa kita harus lihat kas tarakas gitu ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Ya, itu jelas gitu. Dari sini untuk posisi kas tarakasnya memang naik 218 juta. Ya, gitu, naik tumbuh 0,3% ya, tipis gitu. Nanti kita lihat kenaikannya di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke ekuitas ya, yang ini nilainya nih ya. Kita harus lihat nih ekuitas saldo laba gitu ya. Kenapa kita harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi si PSAT sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 97,8 miliar. Ya, ini bagus nih, saldo labanya positif ya, tapi memang belum ada riwayat bagian dividen gitu. Nanti mungkin yang PSAT nanti dicek aja mungkin di RUPS apakah bagi dividen atau enggak ya. Gini ya, karena gini, kalau saldo labanya positif dia nggak bagi dividen, itu biasanya saya asumsikan cuman untung di atas kertas aja ya, karena nggak ada bukti nyata keuntungan yang dibagikan gitu ya. Makanya penting sekali ya, saya untuk pernah selalu berkali-kali sampaikan ke teman-teman gitu ya, kalau dividen itu adalah filter paling kuat untuk memilah mana perusahaan yang benar-benar untung atau enggak gitu ya. Karena banyak sekali perusahaan yang IPO nggak bagi dividen dan di akhir gitu ya harganya gocap gitu ya, banyak investor yang nyangkut, merasa tertipu gitu ya. Kenapa gitu ya tadi gitu ya, karena kita harus melihat kualitas di dalamnya gitu ya. Cuman memang untuk di Indonesia gitu ya, untuk rekan-rekan gitu banyak investor tuh yang lebih suka pergerakan harga aja ya gitu. Jadi nggak peduli gitu ya dalamnya mau kayak gimana, yang penting harganya naik gitu. Nah itu gitu ya, cuman kan ya itu wajar aja karena mungkin tiap dari kita juga punya pendekatan yang berbeda ya dalam berinvestasi maupun yang tradingnya yang jangka pendek. Oke, sekarang kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Oke, 838 2940 Oke, di sini kita lihat ya untuk ekuitas sudah dipindahkan. Dan di sini lihat nih ya, rasio saldo laba terhadap modal awal masih 0,08 ya. Jadi si PSAT ini baru profit sebesar 8% modal awalnya. Gitu ya. Jadi ibarat modal 1 miliar itu baru profit 80 juta. Ya nih kayak gini nih ya. Tuh, modal berapa nih? Ya juta, modal 1,1 triliun, baru profitnya 97 juta. 97 miliar. Ya, jadi masih kecil sekali, masih belum balik modal, karena kalau balik modal nilainya udah 1 ya. Jadi ini perusahaan yang masih berkembang, dan biasanya kalau misalnya perusahaan yang saldo labanya kecil seperti ini, dia perusahaan tuh nggak akan bagi dividen dulu biasanya gitu ya, biasanya secara umum sih seperti itu ya. Nah, cuma memang secara PBV gitu ya, ini memang dihargai sedikit cukup murah di 0,95 ya. Potensi profitnya 5,5% kalau dia mencapai ke book value di 876 ya gitu. Oke, berikutnya kita lihat ke laba rugi ya, langsung pilih ke pendapatan gitu, yang ini nilainya gitu ya. Kita harus lihat pendapatan gitu, karena untuk lihat pertumbuhan perusahaan ya. Nah, di sini memang untuk pendapatan di sini memang turun 28% ya, turun 75,4 miliar ya, ada penurunan gitu. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal gitu, nanti dapat laba bruto yang ini nilainya ya. Nah, kita harus lihat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya 20%. Jadi kalau PSAT ini menjual satu barang atau jasa harga 100.000, itu ambil profit kotor 20.000 ya. Jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya sebesar mungkin, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersihnya
ya, karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalan, ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaannya untung atau enggak, ya. Nah, di sini kita lihat ini tampaknya penurunan drastis sekali, ya. Oke, untuk laba brutonya turun anjlok lumayan ya, 59%, turun 54,7 miliar. Dan laba bersih ini turunnya benar-benar dalam sekali. Turun 88%, 48,8 miliar ya, di kuartal 1 2026 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, dan ini menyebabkan ya PR menjadi super premiumnya di 49 kali. PR itu adalah jumlah waktu dalam satu tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau teman-teman beli PSAT PR 49 berarti holding periodnya setidaknya untuk 49 tahun. Ya, ini premium. Maka banyak investor yang cari yang masuk akal, yang PR di bawah 5, di bawah 10. Gitu ya, karena lebih masuk akal. Bayangkan Anda mengeluarkan uang Rp830 per lembar untuk sebuah perusahaan yang menghasilkan laba per lembarnya cuma 17. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya Anda beli PR-nya di 5 gitu ya, berarti earning per share ya berarti dia sekitar 160. Gitu ya, gitu. Jadi kan besar gitu. Kalau ini super premium ya. Kalau di atas 20, 30 tuh udah super premium di atas itu ya. Berikutnya kita lihat ke arus kasnya ya. Di sini langsung pilih ke penerimaan kas dari pelanggan ya, yang ini nilainya gitu. Di sini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini kita pindahkan dulu bentar. 075 069. Oke ya. Ini juga salah ketik saya. Oke. Ya, di sini kita lihat memang rasio penerimaan kasnya dia tinggi ya, bagus di 121%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayarnya 121 juta. Ya, 21 juta lebih tinggi tuh. Bagus ya, dibilang tuh pendapatnya 187 miliar, uang diterima lebih tinggi ya, 227 miliar. Selisihnya itu bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya. Nah, penerimaan kas harus tinggi karena digunakan uangnya ini untuk bayar tadi aktivitas perusahaan. Nah, untuk kinerja penerimaan kas ini memang turun 26% ya, karena pendapatan juga turun ya, wajar biasanya seperti itu ya. Jadi turun 80,3 miliar. Nanti uang kas ini kita gunakan untuk bayar operasional, nanti kita dapat net CFO ya, yang ini nilainya. Nah, ini wajib positif seperti ini ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, berbeda dengan periode sebelumnya. Ya, ini sebenarnya unik. Gini, di laba rugi gitu ya, ini memang anjlok. Tapi di laporan arus kas ini positif. Ya, jadi sebenarnya secara operasional gitu ya, di Q1 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan di periode sebelumnya di 2025. Ya, karena kalau dia negatif seperti ini net CFO, artinya uangnya tuh habis hanya untuk bayar operasional aja. Bayangkan, uang yang diterima 308 miliar, untuk bayar supplier 274 miliar, bayar karyawan 34 miliar, udah habis uangnya. Kalau yang ini nggak ada sisa. Ya, jadi ini bagus dari sisi net CFO, secara operasional ini bagus. Ya gitu, cuman memang masalah di profitabilitas aja yang mungkin situasi kondisi mungkin kurang baik gitu, jadi laba turun bisa jadi seperti itu ya, sentimen gitu. Oke, berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilai negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah cuma memang di sini kita lihat 7, entar saya pindahin dulu angkanya ya, -7,868. Di sini memang nilainya jauh lebih besar ya negatifnya, artinya perusahaan lebih ekspansif dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat pos kecil lah di periode sebelumnya memang ada penjualan aset produktif ya, kalau sekarang mungkin udah lebih ekspansif lagi gitu ya. Nah, berikutnya untuk aktivitas pendanaan di sini nilainya negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya ya, atau nggak dia bayar dividen. Cuma kan kayaknya kemungkinan sih PSAT kemungkinan nggak bayar dividennya. Kenapa? Kita karena lihat nih ya, gini, kita lihat dulu polanya arus kasnya ya. Polanya plus min dan ada kenaikan kas setara kasnya 218 juta gitu. Memang kenaikannya tipis gitu ya. Nah gitu, cuman gitu ya, uangnya ini tampak habis ya gitu. Karena lihat tuh ya, kalau pelunasan pinjaman dia nilai negatif, ambil pinjaman positif ya. Nah dengan seperti ini gitu, uang yang tersisa itu sedikit gitu. Jadi kelihatannya PSAT mungkin nggak bagi dividen dulu ya, kemungkinan menurut saya gitu. Kalau bagi dividen ya setidaknya Rp1 per lembar ya bagikan ini 1,4 miliar. Cuman apakah PSAT mau manajemennya gitu ya, karena syarat bagi dividen itu ada 3 ya. Yang pertama saldo laba positif, artinya ada keuntungan gitu ya. 2, kas mencukupi. Di sini memang kas terlihat cukup mencukupi lah ya kalau misalnya bagi Rp1 per lembar gitu. Cuman kalau misalnya bagi dividen gitu ya, secara saldo laba ya memang ada sih ya, cuman kayaknya masih belum tampaknya gitu ya. Ketiga, persetujuan manajemen gitu ya. Kalau manajemen nggak setuju ya udah nggak ada dividen gitu ya, terserah uangnya mau digunakan manajemen untuk apa, ekspansi dan seterusnya, terserah itu ya. Cuman kelihatan seperti ini tadi mungkin ya PSAT nggak bagi dividen mungkin ya, tapi mudah-mudahan pendapat saya salah gitu. Jadi nanti dilihat aja ya di RUPS nya.
Oke, sekarang kita lihat ke resiko bisnisnya berdasarkan aset lancar dan solvensi. Kita naik dulu ke atas ya. Ini memang tenggorokan saya agak nggak enak ya, agak gatal gitu, mungkin ada radang sedikit ya, jadi mungkin suara saya agak sedikit serak sedikit. Oke, kita pindahkan lagi liabilitas jangka pendek. Ya. Di sini kita lihat memang rasio lancar masih bagusnya di 2,2, cuma rasio cash memang tampak lemah ya di 0,29 ya. Kewajiban depan mata terus 32 miliar, uang di dompet cuma 66 miliar ya. Nah, tapi kita lihat untuk short term debt-nya ya. Short term debt di sini ada utang bank jangka pendek 50 miliar sama utang bank yang jatuh tempo ya, yang ini kita pindahkan dulu. Oke ya, tadi plus 276. Oke ya, yang sebelumnya sama di plus utang bank yang ini sama ya. Oke ya, memang untuk total utang bank jangka pendek ini memang nggak ada kenaikan ya, hampir sama gitu ya. Nah, cuman untuk rasio cash short term debt memang ini masih madai ya di 0,86. Jadi utang ke bank 77,6 miliar, uang dompet 66,8 miliar. Ini tampak ngepas ya, tampak ngepas. Cash flow memang lagi bagus ya, cuman memang kalau misalnya dari perbaikan transisi seperti ini biasanya perlu dilihat ya kestabilannya di kuartal berikutnya atau mungkin di periode sebelumnya ya, di periode setelahnya di 2027 gitu. Cuman secara sekilas seperti ini semakin menguatkan pendapat saya PSAT kemungkinan nggak bagi dividen ya. Kemudian kita ke liabilitas jangka panjang, pindahkan dulu. Di sini untuk liabilitas DER masih rendah ya di 0,29 ya, ini bagus gitu ya, tampak rendah resiko. Tapi untuk long term debt equity-nya kita pindahkan short long term debt-nya. Di sini memang masih rendah juga ya, jadi memang untuk solvensi ini masih kuat ya, masih rendah resiko kita. Coba secara likuiditas dan cash flow ini memang masih transisi saya rasa ya PSAT gitu. Nah, jadi setelah saya pindahkan data keuangannya PSAT menurut saya sih masih IPO gitu ya, jadi masih baru IPO, jadi belum terbukti profit saya rasa ya, belum ada dividen yang dibagikan ya, jadi belum ada nilai tambah atau pemegang sahamnya. Nah, terus memang perusahaan juga masih berkembang ya, saldo terhadap modal awalnya masih di 0,08 ya, baru profit 8% modal awalnya. PBV cukup murah ya di 0,95 dengan potensi profit 5,5% kalau dia mencapai ke book value-nya di 876. Cuma dari sisi profitabilitas PER ini premium ya, super premium lah ya, di 49 kali. Cash flow ini tadi baru transisi gitu ya, jadi sekarang memang sudah ada perbaikan kinerja ya, cuman memang harus dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Nah, untuk total debt memang ini jadi lebih terkendali ya, ada penurunan gitu ya. Secara likuiditas ini memang tampak lumayan oke gitu ya. Solvensi tampak rendah resiko ya, cuma secara baru transisi seperti ini sih mungkin bisa resikonya ke menengah saya rasa ya. Dan tadi setelah saya lihat sekilas tadi seperti ini, tadi perusahaannya kemungkinan nggak bagi dividen dulu ya gitu ya. Alasannya tadi udah dijelaskan semua. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk PSAT ya. Dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya melihat kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER sederhana. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, yang lebih cocok untuk PSAT, silakan gunakan dan hitung sendiri ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan dari Kosam, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.